Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, kepada dosen pengampu mata kuliah Asas-Asas Manajemen, Dr. Fitri Kurnianingsih, Esos MSI, izinkan kami menyampaikan materi kami tentang perkembangan manajemen. Sebelum kami menyampaikan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afwa Knesia Tambunan, NIM 2205020073. Perkenalkan, nama saya Dea Oktavia dengan NIM 2205020054. Dan perkenalkan, nama saya Paulina Happy dengan NIM 2205020044. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan membacakan materi kami tentang perkembangan manajemen. Cekidot. Baik, topik yang akan kami bahas tentang perkembangan manajemen tersebut ialah yang pertama ada perkembangan ilmu manajemen, yang kedua prinsip teori manajemen, aliran klasik, yang ketiga aliran hubungan manusiawi, yang keempat aliran manajemen modern, dan yang terakhir itu perkembangan teori manajemen. Topik pertama, ilmu manajemen merupakan salah satu disiplin ilmu sosial. Kemudian Taylor menulis buku berjudul The Principle of Scientific Management pada tahun 1911 yang merupakan awal dari lahirnya manajemen sebagai ilmu. Di samping itu, ilmu manajemen sebagai ilmu pengetahuan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelompok manusia, yaitu kelompok yang terdiri atas 2 orang atau lebih. Yang kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Yang ketiga, adanya kegiatan proses atau usaha. Dan yang terakhir itu adanya tujuan. Selanjutnya, ilmu manajemen merupakan kumpulan disiplin ilmu sosial yang mempelajari dan melihat manajemen sebagai fenomena dari masyarakat modern. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Happy. Baik, saya akan melanjutkan topik kedua. Awal sekali ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan pematian terhadap masalah-masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Para pemikir itu yang terkenal antara lain Robert Owen, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan lainnya. Pertama, Robert Owen. Robert Owen adalah orang yang menentang praktek-praktek mempekerjakan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dan standar kerja 13 jam per hari. Tersentuh dengan kondisi kerja yang amat menyedihkan itu, beliau mengajukan adanya perbaikan tim adab kondisi kerja ini. Ada pada tahun-tahun awal revolusi industri, ketika para pekerja dianggap instrumen yang tidak berdaya. Owen melihat meningkatkan kondisi kerja di pabrik, menaikkan usia minimum kerja bagi anak-anak, mengurangi jam kerja karyawan, menyediakan makanan bagi karyawan pabrik, mendirikan toko-toko untuk menjual keperluan hidup karyawan dengan harga yang layak, dan berusaha memperbaiki lingkungan hidup tempat karyawan tinggal dan membangun rumah-rumah dan membuat jalan, sehingga lingkungan hidup dan pabrik menjadi menarik. Sebab itu, beliau tersebut Bapak Personal Manajemen Modern. Selain itu, Owen lebih banyak memperhatikan pekerja karena menurutnya investasi yang penting bagi manajer adalah sumber daya manusia. Selain mengenai perbaikan kondisi kerja, beliau juga membuat prosedur untuk meningkatkan produktivitas seperti prosedur penilaian kerja dan bersaing juga secara terbuka. Topik ketiga, pada tahap aliran perilaku atau hubungan manusiawi, organisasi melihat pada hakikatnya adalah sumber daya manusia. Alirannya menandang aliran klasik kurang lengkap karena terlihat kurang mampu mewujudkan efisiensi produksi yang sempurna dengan keharmonisan di tempat kerja. Manusia dalam sebuah organisasi tidak selalu dapat dengan mudah diramalkan perilakunya karena sering juga tidak rasional. Oleh sebab itu, para manajer perlu dibantu dalam menghadapi manusia melalui antara lain ilmu sosiologi dan fisiologi. Ada 3 pelopor aliran perilaku, yaitu Hugo Munsterberg, 2 Elton Mayo, 3 William Auchi. Sekian dan dilanjutkan oleh Dea. Saya akan melanjutkan materi keempat. Kehadiran teknologi komputer membuat prosedur OR lebih diinformasikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Pengembangan model-model dalam memecahkan masalah-masalah manajemen yang kompleks. Adanya bantuan komputer, maka dapat memberi pemecahan masalah yang lebih berdasar rasional kepada para manajer dalam membuat putusan-putusannya. Teknik-teknik ilmu manajemen ini membantu para manajer organisasi dalam berbagai kegiatan penting, seperti dalam hal penganggaran modal,
manajemen cash flow, penjadwalan produksi, strategi pengembangan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan sebagainya. Aliran ini juga memiliki kelemahan karena kurang memberi perhatian kepada hubungan manusia. Topik kelima ada proses perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini yang dilihat dari 5 sisi, yaitu sisi 1 sisi dominan, 2 divergensi, yang ketiga ada konvergensi, yang keempat sintesis, yang kelima ada proliferasi.